Ketika gong perlahan berbunyi, mata panjang wanita berpakaian anggun itu juga sedikit menyipit saat dia dengan dingin berteriak. Suara angin yang berhembus keluar dari udara ketika tangisan wanita berpakaian anggun ini terdengar. Segera, sosok putih dengan lembut melayang. Setelah itu, dia dengan lembut mendarat di lapangan. Ketika sosok putih itu mendarat di alun-alun, semua mata yang hadir berbalik ke arahnya. Meskipun itu bukan pertama kalinya melihatnya, ekspresi terkejut masih muncul di mata banyak orang. Wanita di alun-alun itu mengenakan blus dan rok putih. Tinta hitam gelap seperti rambut panjang tersebar ke bawah seperti air terjun dan mencapai pinggangnya. Penampilan yang sangat indah itu muncul seperti peri bunga di pegunungan yang tidak peduli dengan hal-hal duniawi dan dipenuhi pesona dunia lain. Ketika kedua matanya berputar, mereka tampaknya memiliki kejelasan yang meresap jauh ke dalam tulang seseorang. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk bersaing. Wanita seperti itu hanya bisa digambarkan dengan dua kata. Bantalantaranya, siapa lagi yang bisa memiliki kaitan seperti itu selain Yun Yun, yang telah berpisah dengan Xiao Yan selama bertahun-tahun. Beberapa tahun telah membuatnya menjadi seperti anggur yang diseduh jauh di bawah tanah, menyebabkannya semakin memabukkan. Itu bahkan memberi seseorang dorongan untuk tidak bangun dari keracunan. Awan nyaman seperti keanggunan menyebabkan cukup banyak tetua dalam sekte bunga untuk diam-diam menganggukkan kepala mereka. Tidak heran kepala sekte akan menyerahkan posisi kepada Yun Yun sebelum dia meninggal. Hanya pada titik ini saja, jelas ada kesenjangan besar antara kedua wanita ini. Pria berwajah jahat di samping wanita berpakaian anggun itu memasang ekspresi panas berapi-api di matanya ketika dia melihat wanita berpakaian putih itu. Kecantikan yang begitu indah memiliki daya pikat mematikan terhadap seseorang yang mencintai kecantikan seperti hidupnya. Mata dari sekitar tempat yang tiba-tiba berkumpul ke Yun Yun juga menyebabkan wanita berpakaian anggun mengencangkan tangannya. Kecemburuan mendalam melintas di matanya. Dia dengan dingin tertawa, "Saya pikir kamu tidak akan berani datang hari ini." Kepala sekte, saya tidak memiliki keinginan untuk posisi kepala sekte. Kenapa kamu harus memaksaku dengan cara yang begitu pahit? Petik 2. Yun Yun sedikit merajut alisnya. Dia melihat wanita berpakaian agresif dan berkata, jika Anda ingin tetap aman, Anda harus menyerahkan Doki kepala sekte sebelumnya." Pemimpin sekte ini dengan baik hati menerima Anda saat itu. Tidak terduga bahwa Anda benar-benar berani mencoba dan meletakkan jari Anda pada posisi kepala sekte bunga saya. Wanita berpakaian anggun dingin berteriak. "Jika aku sadar bahwa Nenek Hua adalah kepala sekte bunga, aku tidak akan menyelamatkannya." Yun Yun menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Adapun segel Doki, itu telah ditinggalkan di tubuhku oleh Nenek Hua. Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda bisa datang dan mendapatkannya." Petik 2. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ketua sekte ini takut padamu? Wanita berpakaian anggun itu tertawa dingin. Segera, dia melirik pria jahat itu, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir menatap Yun Yun. Kemarahan segera melonjak di dalam hatinya ketika dia berteriak, "Yao Liang, Liang seperti kekasih, serang aku." Yun Yun, Anda memiliki warisan kepala sekte tua. Saya pikir Anda seharusnya tidak memiliki masalah melawan dua sendirian. Anda juga mengetahui aturan sekte bunga. Pasangan bisa bertarung bersama. Wanita berpakaian anggun itu mengalihkan pandangannya ke arah Yun Yun dan tertawa dingin. "Jangan bilang aku menggertakmu. Jika Anda memiliki seorang teman, Anda juga dapat memanggilnya." Alis dari beberapa tetua sekte bunga cukup rajutan ketika mereka mendengar kata-kata ini dari wanita berpakaian anggun. Senyum tipis muncul di wajah Yun Yun. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Ketua sekte hanya bisa menyerang. Saya tidak." Sebelum Yun Yun selesai berbicara, suara angin bergegas tiba-tiba dikirim dari langit. Segera, sesosok sosok bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, sosok itu sudah muncul di samping Yun Yun di alun-alun. Setelah itu, sosok itu meraih tangan Yun Yun di depan banyak mata yang terpana. Pada saat yang sama, suara menggoda yang sangat memuakkan terdengar, menyebabkan wajah Yun Yun memerah hampir seketika. "Yun kecil, aku tidak terlambat, kan?" Bab 1289, Yao Hua Liangjun. Banyak mata di alun-alun tertegun saat mereka melihat pria itu,
yang tiba-tiba menerobos masuk dan meraih tangan Yun Yun. Dalam sekejap, seluruh tempat benar-benar menjadi sunyi. Semua orang saling memandang dan agak tidak yakin tentang alasan terjadinya hal ini. Kamu, Xiao Yan, mengapa kamu di sini? Wajah Yun Yun merah karena malu. Dia juga agak terkejut ketika dia menatap pemuda yang mengenakan senyum menggoda di sampingnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya tanpa sadar berteriak keras. Kamu tidak bisa berharap aku hanya berdiri diam di samping jika kamu dalam masalah kan? Xiao Yan mengamati keindahan tak tertandingi ini di depannya. Ada kelembutan tak sadar tambahan dalam suaranya. Itu Yan Ran. Yun Yun sedikit terkejut sebelum dia memahami situasinya. Segera, dia merasakan panas yang ditransmisikan dari tangannya. Dia buru-buru menarik tangannya dari telapak tangan Xiao Yan dengan wajah merah yang cantik dan berbicara dengan sikap agak berhati-hati, ini sekte bunga. Bagaimana Anda bisa dengan mudah menerobos masuk dengan sembrono? Kamu sudah bersembunyi bertahun-tahun dari saya. Itu sudah cukup, bukan? Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, siapa yang bersembunyi darimu? Siapa yang datang? Katakan namamu padaku. Anda benar-benar berani menerobos masuk ke sekte bunga saya. Wanita berpakaian anggun memfokuskan matanya ke Xiao Yan dan berteriak dengan dingin. Dari cara ini, sepertinya pemuda ini adalah penolong yang Yun Yun temukan. Kamu bisa memperlakukan aku sebagai teman Yun Yun. Xiao Yan melirik wanita berpakaian anggun dan berbicara dengan santai. Wajah Yun Yun memerah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Dia memandang yang terakhir dengan malu dan marah. Namun, Xiao Yan mengabaikannya. Matanya hanya menatap kedua orang di sisi yang berlawanan. Seseorang dengan kekuatan bintang 2 Dozun belaka juga berani bertindak sombong di sini. Diri yang mulia ini berpikir bahwa Anda lelah hidup. Pria berwajah jahat di samping wanita berpakaian anggun itu dengan lembut mengepakkan kipas lipat di tangannya. Rasa dingin, bagaimanapun, melonjak di matanya. Tindakan intim antara Xiao Yan dan Yun Yun menyebabkan hatinya merasa agak tidak senang. Yun Yun, kamu telah mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak memiliki teman. Namun, pada akhirnya Anda tidak dapat menahan diri dan memanggil seseorang lebih dulu ya. Wanita berpakaian anggun itu tertawa dingin, sama saja. Anda dapat menelepon jika mau. Kalau tidak, Anda mungkin akan mengatakan bahwa kepala ini menggertak Anda. Hari ini, saya akan mengizinkan Anda dan lelaki kecil ini untuk bertarung bersama. Jika Anda dikalahkan, Anda akan menyerahkan Douki dari ketua sekte sebelumnya. Petik 2. Yun Yun mengernyitkan alisnya ketika mendengar ini. Dia tidak ingin menyeret Xiao Yan ke pertarungan internal ini di dalam sekte bunga. Dia mengambil langkah ke depan dan baru saja akan berbicara ketika Xiao Yan di sampingnya menghentikannya. Serahkan padaku. Yun Yun kaget ketika dia mendengar nada tenang Xiao Yan. Matanya yang cantik mengamati pemuda di sebelahnya dan melihat garis tegas di sisi wajahnya. Ketidakhadiran muncul di dalam hatinya. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda yang lembut sejak saat itu. Saat ini, yang terakhir juga memiliki reputasi yang cukup kuat bahkan di Central Plains, yang dipenuhi oleh para ahli. Hadirnya dia sudah benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk berdiri di depan tangannya menghalangi semua badai. Iya, beberapa kata melekat di mulutnya sejenak. Pada akhirnya, itu akhirnya berubah menjadi suara rendah dan tunduk. Secara alami tidak ada masalah jika kamu ingin bertanding. Namun, taruhannya pertandingan ini tampaknya sedikit terlalu menggelikan. Jika Anda menang, Anda akan mendapatkan Douki yang diwarisi dari Yun Yun. Namun, jika Anda kalah, Anda tidak akan kehilangan apapun. Apakah Anda berpikir bahwa ada hal-hal baik di dunia ini? Xiao Yan bertanya dengan lemah. Wanita berpakaian anggun itu menyipitkan matanya. Dia dengan dingin tertawa, jika ketua ini kalah, Yun Yun dapat dengan aman meninggalkan sekte bunga. Tidak ada yang akan mengganggunya. Jika hanya seperti ini, tidak perlu untuk pertandingan ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit dingin saat dia berkata, kamu berani, apa yang Anda memperlakukan sekte bunga saya sebagai tempat Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Ekspresi wanita berpakaian anggun berubah ketika dia melihat ini. Dia berteriak dengan marah, bahkan jika Anda dapat meninggalkan sekte bunga hari ini, Anda akan dikejar oleh sekte bunga selama sisa hidup Anda. Jika kamu berani, kamu bisa datang dan mengejarku sampai ke Falling Star Pavilion.
Xiaoyan tidak menyerah ketika dihadapkan dengan tangisan marah dari ancaman wanita berpakaian elegan ini. Dia hanya tertawa dingin. Falling Star Pavilion. Wanita berpakaian anggun itu terkejut ketika mendengar ini. Ekspresinya segera berubah sedikit ketika dia berbicara dengan nada terganggu, "Kamu adalah seseorang dari Falling Star Pavilion. Sekte Bunga juga telah mendengar tentang masalah pavilion bintang jatuh yang menghasilkan banseng elit. Dengan ahli dari kelas yang hadir, Falling Star Pavilion tidak perlu takut dengan Sekte Bunga dengan kekuatannya. Selain itu, tidak ada yang akan melupakan bahwa elit banseng dari Falling Star Pavilion juga seorang alkemis top di benua Doki. Aku adalah Xiaoyan, guruku adalah Yao Chen. Sebelum saya pergi, guru telah menginstruksikan saya untuk mewakili diri Manula untuk menyambut para tetua Sekte Bunga jika saya akhirnya bertemu dengan mereka." Xiaoyan tiba-tiba mengangkat matanya. Dia melihat ke arah pegunungan hijau subur di sekitar Sekte Bunga. Teriakan nyaringnya menyebar sambil mengandung beberapa doki sebelum bergema terus-menerus di seluruh tempat. Sejak dia melangkah ke Sekte Bunga, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa ada beberapa aura tersembunyi yang ada di dalam pegunungan. Semua aura ini sangat kuat. Kemungkinan bahwa mereka harus menjadi milik beberapa ahli dari generasi yang lebih tua di Sekte Bunga, yang tidak menunjukkan diri. Xiaoyan mungkin tidak takut dengan para ahli lain dari Sekte Bunga. Namun, ia harus berhati-hati terhadap iblis-iblis tua ini. Xiaoyan, wanita berpakaian anggun dan ekspresi Yao Hua Langjun sedikit berubah ketika mereka mendengar Xiaoyan mengumumkan namanya. Mereka tidak berharap bahwa Xiaoyan akan benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Murid-murid bunga sekte itu dari alun-alun sekitarnya juga berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri. Banyak mata penasaran berkumpul ke Xiaoyan. Sekte bunga hanya memiliki murid perempuan. Mereka secara alami tertarik pada pria muda dan luar biasa seperti Lindong. Sebenarnya adalah murid Yao Chen, orang tua itu benar-benar perhatian. Jika aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan mengunjungi Falling Star Pavilion. Segera setelah tangisan keras Xiaoyan terdengar, suara tua yang agak serak perlahan-lahan dipancarkan dari dalam pegunungan. Akhirnya, itu bergema di atas alun-alun. Xiaoyan menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah asal suara itu. Setelah itu, matanya beralih ke wanita berpakaian rapi yang anggun dan tertawa samar. "Hua Jin, karena Tuan Xiaoyan memiliki permintaan, mari kita dengarkan dia." Seorang wanita tua ke arah utara alun-alun perlahan membuka mulutnya dan berkata. Dari pakaiannya, dia harus menjadi penatua Sekte Bunga. Terlebih lagi, statusnya tampaknya cukup besar. Mendengar ini, wanita berpakaian anggun bernama Hua Jin hanya bisa mengepalkan giginya dengan enggan. Dia berkata, "Jika Anda memiliki beberapa kata untuk dikatakan, katakan saja dengan cepat. Jika kita akhirnya kalah dalam pertandingan ini, warisan Doki dalam tubuh Yun Yun akan diserahkan kepadamu. Jika sisi Anda kalah, posisi kepala Sekte Bunga akan diserahkan kepada Yun Yun." Kata Xiaoyan, "Jadi, kamu mengejar posisiku sebagai kepala Sekte Bunga." Ekspresi Hua Jin gelap dan dingin saat dia tertawa dengan marah. "Xiaoyan, aku tidak tertarik menjadi ketua sekte. Jangan tambahkan masalah lagi." Yun Yun di samping juga buru-buru berkata. Nenek Hua pada awalnya memindahkan posisi kepala sekte ke Yun Yun. Namun, Anda tanpa malu-malu mengambil tablet batu giok yang mewakili kepala sekte. Saat ini, dia hanya mengambil kembali barang yang diberikan Nenek Hua padanya. Xiaoyan tertawa dingin. "Kamu, dasar bocah berlidah tajam." Ekspresi Hua Jin secara bertahap menjadi sedingin es ketika dia melihat Xiaoyan bertingkah tak sopan. Namun, dia tidak menanggapi. Dia hanya bertindak sebagai kepala sekte. Jujur saja, tidak banyak penatua dalam sekte mendukungnya. Jika bukan karena dia telah dipersiapkan oleh Nenek Hua saat itu selama lebih dari 1 dekade, kemungkinan bahwa itu bahkan bukan gilirannya untuk mengambil alih posisi kepala sekte bertindak ini. Jika sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi kali ini, kemungkinan posisi itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. "Wanita tua sialan, saya telah mengikuti Anda selama lebih dari 1 dekade. Jangan bilang padaku bahwa tidak bisa melampaui 3 tahun pelacur ini tinggal bersamamu." Petik 2. Kemarahan membara di dalam hati Hua Jin bersama dengan rasa nalarnya ketika dia memikirkan bagaimana Nenek Hua telah meninggalkan harta terbesar kepada Yun Yun. Hua Jin menghirup udara dalam-dalam.
Dia menekan amarah di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah Yao Hua Liangjun di sebelahnya. Yang terakhir adalah yang lebih kuat di antara keduanya. Semuanya akan ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Yao Hua Liangjun melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh, tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Hua Jin di dalam hatinya. Kipas di tangannya mengepak perlahan. Dia juga telah mendengar beberapa rumor tentang Xiao Yan. Namun, rumor itu setelah semua rumor. Mereka biasanya dilebih-lebihkan. Selain itu, dengan kekuatan 6 bintangnya Douzun, hampir tidak ada orang, bahkan dalam sekte bunga ini, yang bisa mengalahkannya. Terlepas dari betapa hebatnya Xiao Yan, ia hanya memiliki kekuatan bintang 2 Douzun. Itu tidak mudah untuk melampaui perbedaan bintang 4 ini. Yao Hua Liangjun mengangguk ketika dia memikirkan hal ini. Matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia dengan tenang berkata, "Karena kamu memiliki permintaan seperti itu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Anda dapat yakin bahwa diri yang mulia ini akan memastikan bahwa Anda tetap hidup karena wajah Yao Chen." Petik 2. Xiao Yan akhirnya sedikit tersenyum ketika mendengar ini. Dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Yun Yun, "Kamu harus mundur sedikit. Saya akan mengurusnya. Kamu sendirian." Yun Yun kaget. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Pihak lain memiliki Douzun bintang 6 dan Douzun bintang 4. Xiao Yan hanyalah bintang 2 Douzun. Apakah dia tidak mencari kematian dengan bertarung melawan mereka berdua sendirian? Petik 2. Anda baru saja mendapatkan kekuatan dari Douzun dan Anda belum memperbaiki yang mewarisi Doqi. Anda pasti tidak akan cocok untuk mereka jika Anda bertarung, bersantai, itu akan segera berakhir. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Dia bisa merasakan Doqi yang menakutkan di dalam tubuh Yun Yun. Namun, Doqi ini bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan saat ini. Kekuatannya sendiri jelas tidak cukup untuk menjadi tandingan bagi Hua Jin itu. Yun Yun memandang Xiao Yan agak ragu. Namun, karena kepercayaannya pada yang terakhir, dia tidak membuka mulut lagi. Dia hanya bisa mengangguk pelan dan mundur selangkah. Xiao Yan melangkah maju ketika dia melihat Yun Yun melangkah mundur. Api putih pekat perlahan-lahan tertinggal di dalam matanya. Suhu yang menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh tempat langsung menjadi panas. Karena kalian semua telah mencapai kesepakatan, biarkan pertandingan dimulai. Seorang penatua dari Sekte Bunga melambaikan lengan bajunya dan berteriak keras ketika dia melihat suasana pedang yang tegang. Setelah suara penatua dari Sekte Bunga itu terdengar, senyum dingin yang dingin terangkat ke wajah Yao Hua Liangjun. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Doqi yang besar dan perkasa menyebar ke segala arah. Diri yang mulia ini akan melihat seberapa banyak kemampuan Yao Chen yang dimiliki muridnya. Pundak Xiao Yan bergetar ketika dia melihat Yao Hua Liangjun bergegas dengan eksplosif. Sayap tulang hijau merah muncul. Kedua sayap mengepak dan tubuhnya bergegas ke langit. Kecepatan menakutkan itu secara langsung menyebabkan serangan Yao Hua Liangjun benar-benar hilang. Kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Yao Hua Liangjun sedikit berubah setelah dia ketinggalan. Segera, matanya menatap Xiao Yan, yang melayang di langit, dengan sikap dingin yang sedingin es. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, apakah Yao Chen hanya mengajarimu cara berlari? Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang ini. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan 11 boneka muncul dalam sekejap. Formasi telah dibuat. Setelah transmisi energi, tubuh Sky Demon Puppet dengan cepat berubah warna menjadi cemerlang. Boneka iblis ya, Hua Jin, kamu harus pergi dan menyegel dengan Yun Yun. Serahkan bocah ini padaku. Rasa jijik melintas di mata Yao Hua Liangjun ketika dia melihat boneka ini. Dia menoleh ke arah Hua Jin dan berteriak. Dimengerti. Hua Jin mengangguk. Dia segera mengalihkan matanya yang dingin dan tersenyum ke arah Yun Yun. Kekuatannya adalah sekitar dari Douzun bintang 4 sementara Yun Yun hanyalah bintang 1 Douzun. Ada celah besar di antara keduanya. Menyelesaikan yang terakhir hanyalah sesuatu yang akan berakhir dalam beberapa pertukaran. Pelacur, kepala ini akan melihat bagian mana dari kamu yang telah menarik perhatian wanita tua itu. Kebencian cemburu melintas di mata Hua Jin. Dia memutar pinggangnya yang halus dan langsung bergegas ke arah Yun Yun. Majestic Doqi melonjak ke segala arah. Cahaya keemasan merobek langit.
Sebelum itu Hua Jin bisa muncul di depan Yun Yun, sosok yang kuat telah turun dari langit. Sebuah tinju yang berisi angin mengerikan menabrak kepala mantan tanpa ampun. Dentang, pertarungan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Hua Jin berubah sedikit. Gelombang Douki meletus dari telapak tangannya dan bertabrakan dengan keras dengan tinju emas itu. Segera, suara tabrakan logam yang jelas muncul. Wayang, kekuatan menakutkan menyebabkan Hua Jin diguncang sampai dia mengambil 2 langkah terus-menerus ke belakang. Dia menyapu matanya dan memusatkannya ke sosok emas di depannya. Hua Jin, kau harus fokus berurusan dengan boneka itu. Saya akan menangkap bocah ini terlebih dahulu. Boneka itu akan secara otomatis berhenti setelah itu. Yao Hua Liangjun di langit memalingkan matanya yang dingin dan dingin ke arah Xiao Yan di udara. Kipas yang bisa dilipat di tangannya tiba-tiba melepaskan cahaya hijau tua. Kipas itu melambai dan seseorang bisa mendengar angin liar menyebar di langit. Bila angin yang parah merobek langit dan bergegas menuju Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan tersenyum samar ketika dia melihat pisau angin itu bergegas. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan kecepatannya yang menakutkan membuatnya mundur sejauh 1000 kaki, dengan mudah menghindari serangan Yao Hua Liangjun dalam prosesnya. Dengan gerakan 3000 petir diaktifkan hingga batasnya bersama dengan penguatan oleh sayap tulang, kecepatan Xiao Yan sudah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Pertempuran ini harus berakhir dengan cepat. Xiao Yan perlahan menghirup udara dalam ketika dia menghindari serangan oleh Yao Hua Liangjun. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang tidak biasa. Sementara segel tangannya terbang, banyak pilar api panas juga melesat keluar dari tubuhnya menuju langit. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, petik 2. 3 tangisan keras terdengar. Aura Xiao Yan telah langsung melambung di depan banyak tatapan tertegun. Dalam sekejap mata, sudah mencapai tingkat Douzun bintang 4. Setelah melepaskan Skyfire Tree Mysterious Cheng hingga batasnya, Xiao Yan tidak segera berhenti. Tangannya mengepal. 3 kelompok api muncul di tangannya. Segera setelah itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya dan meludahkan sekelompok api putih pekat. Munculnya 4 jenis api surgawi di langit juga menyebabkan suhu seluruh tempat ini meningkat secara instan. Beberapa keringat dingin telah muncul di wajah cukup banyak orang. Bahkan Douki tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suhu seperti itu. Ekspresi Yao Hua Liangjun berubah sedikit ketika dia melihat 4 jenis api surgawi digantung di depan Xiao Yan. Akhirnya, dia merasa sedikit gelisah. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa keempat jenis api ini jelas merupakan api surga yang paling menakutkan di dunia ini. Namun, hal yang mengejutkannya adalah bahwa tubuh Xiao Yan sebenarnya dapat memiliki 4 jenis api surgawi pada saat yang sama. Bukankah itu hanya salah satu dari hal semacam itu yang bisa ada di dalam tubuh seseorang? Aku tidak bisa terus membiarkan bocah kecil ini terus melepaskannya. Yao Hua Liangjun tidak berencana untuk memberi Xiao Yan waktu untuk mempersiapkan meskipun ketidakpastian. Light meletus dari kipas di tangannya. Tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali. Kedua tangannya memegang kipas angin dan dengan keras mengayunkannya ke udara. Angin membelah besar. Teriakan itu baru saja terdengar ketika banyak garis retak hitam gelap segera terbentuk pada ruang di depan kipas besar. Garis retak ini seperti ular beracun spasial yang tak terlihat. Mereka bergegas keluar melalui ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat sebelum akhirnya menuju ke arah Xiao Yan di kejauhan dengan cara yang kejam. Xiao Yan tidak peduli dengan serangan oleh Yao Hua Liangjun. Sayap tulangnya dikepakkan terus-menerus. Banyak bayangan di langit. Tubuh aktualnya disembunyikan di bawah afterimage, menyebabkan serangan Yao Hua Liangjun tidak dapat menemukan target. Pada saat Xiao Yan mengelak, keempat jenis api surgawi di depan Xiao Yan juga dengan cepat bergabung bersama. Dengan kemampuannya saat ini, hanya ada 2 cara baginya untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Itu entah api lotus pemusnahan atau palem penciptaan surga agung. Dari perspektif Xiao Yan saat ini, yang bisa dengan mudah mengendalikan flame pendinginan tulang, yang pertama tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih mudah. Ini karena dia tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk menyeduh sebelum melepaskannya seperti sebelumnya. Klaster api terus membengkak dan menyusut di telapak tangan Xiao Yan.
Gelombang demi gelombang liar yang luar biasa liar dan ganasnya energi juga perlahan menyebar, menyebabkan energi seluruh dunia menjadi ganas. Yao Hua Liangjun, yang telah merasakan adegan ini, akhirnya mengubah ekspresinya secara drastis. Dari penampilannya seperti ini, semua orang tahu bahwa Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat. Apakah kamu hanya tahu cara menyembunyikan? Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat, Yao Hua Liangjun benar-benar tidak dapat membandingkan dengan kecepatan mantan. Segera, wajahnya menjadi hijau saat dia meraung marah. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikan auman marahnya. Dia membagi perhatiannya. Di satu sisi, dia menghindari serangan Yao Hua Liangjun. Di sisi lain, ia menggumpalkan lotus api dan mempertahankan keseimbangannya. Cukup banyak tetua dari Sekte Bunga saling berhadapan ketika mereka melihat pengejaran tak berujung di langit. Meskipun kekuatan Yao Hua Liangjun melampaui Xiao Yan, dia masih tertipu oleh yang terakhir sampai wajahnya berubah pucat. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan sedang mengumpulkan energi yang sangat menakutkan di tangannya. Jika energi ini benar-benar meledak, kemungkinan Yao Hua Liangjun akan berakhir dalam kondisi yang sangat menyedihkan bahkan dengan kekuatannya. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen, dengan mengandalkan kekuatan 2 bintang Douzun, dia sebenarnya dapat menyebabkan Douzun elit bintang 6 menjadi tidak berdaya. Yun Yun di alun-alun juga memiliki ekspresi kaget di wajahnya saat dia menyaksikan bayangan yang berulang kali muncul di langit serta raungan Yao Hua Liangjun yang geram. Sulit membayangkan bahwa yang terakhir sebenarnya tidak dapat berurusan dengan Xiao Yan, mengingat kekuatannya. Orang ini telah meningkat sangat cepat. Yun Yun bergumam dengan lembut. Ekspresinya sedikit rumit. Ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya, yang terakhir hanyalah seorang pemuda yang baru saja naik ke kelas Doushi. Namun, Doushi kecil dari masa itu saat ini sudah memiliki kemampuan untuk menipu bintang 6 elit Douzun. Bajingan! Yao Chen benar-benar kehilangan wajahnya karena memiliki murid seperti kamu. Pengejaran berlanjut selama hampir 10 menit. Yao Hua Liangjun, yang tidak mendapatkan apa-apa, memiliki wajah yang begitu suram sehingga menakutkan. Raungan terus bergema di langit. Cara dia kehilangan dirinya menyebabkan beberapa murid Sekte Bunga diam-diam memperluas lidah mereka. Tidak terduga bahwa Yao Hua Liangjun yang elegan dan halus ini akan benar-benar menakutkan ketika dia marah. Xiao Yan, yang tidak pernah berhenti di langit, tiba-tiba berhenti. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat Yao Hua Liangjun yang meraung. Dia tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, sudah cukup mengejar. Jika itu masalahnya, ini giliranku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, gugusan api di telapak tangan Xiao Yan bergejolak perlahan. Segera, lotus api seukuran telapak tangan indah perlahan-lahan muncul dari dalam kelompok api. Saat lotus api muncul, energi dari seluruh tempat ini mengeluarkan suara berdengung dan bergetar. Gelombang demi gelombang aura destruktif menyebar dari dalam lotus api, menyebabkan ruang di sekitar Xiao Yan pecah di tengah-tengah beberapa suara retak. Energi yang menakutkan. Setelah merasakan teror energi ini, ekspresi para tetua dari Sekte Bunga berubah. Mereka buru-buru memberi isyarat dengan tangan mereka. Douqi tergagap. Segera, mereka bergandengan tangan dan membangun penghalang Douqi yang luar biasa kuat di sekitar alun-alun. Jumlah energi yang menakutkan dalam lotus api juga dirasakan oleh Yao Hua Liangjun. Segera, wajahnya menjadi sangat jelek. Meskipun dia juga sadar bahwa Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat, dia tidak menyangka bahwa senjata pembunuh yang hebat ini benar-benar akan mencapai tingkat seperti itu. Energi pemusnahan semacam itu bahkan membuat dia takut. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini hanya memiliki kekuatan bintang 2 Douzun. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia, dia hanya di tingkat bintang 4. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan serangan tingkat ini? Petik 2. Brat, kamu seharusnya tidak begitu senang ini segera. Diri yang mulia ini bukanlah seseorang yang mudah diatasi. Petik 2. Yao Hua Liangjun menggertakkan giginya dengan erat. Ekspresinya suram. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan menghentikan sosok pengejarnya. Segel dengan cepat dibentuk oleh tangannya. Majestic Douqi melonjak eksplosif dari dalam tubuhnya. Segera, itu berkumpul menjadi raksasa besar 1000 kaki.
Raksasa ini sepenuhnya dibentuk menggunakan Doki. Luas dan mungkin Doki mengalir tanpa henti seperti samudera. Teknik Sky yang mendalam, transformasi dunia Qi. Wajah Yao Hua Liangjun memucat ketika raksasa itu terbentuk. Jelas, tindakan ini telah menghabiskan cukup banyak Doki. Meskipun ekspresinya mengerikan, tatapannya luar biasa ganas karena menatap Xiao Yan. Tangisan yang agak serak dikeluarkan dari tenggorokannya. Diri yang mulia ini hanya akan menonton apakah lotus api yang telah Anda buat setelah melarikan diri seperti kelinci selama setengah hari atau diri yang terhormat ini, transformasi dunia Qi, lebih unggul. Raksasa 1000 kaki berdiri di langit. Lautan seperti Doki yang luas dan perkasa menyebar dari dalam tubuh raksasa. Itu muncul seperti awan tebal, petir angin bergulung saat menelan dan melepaskan. Hah! Wajah Yao Hua Liangjun pucat. Namun, kedua matanya benar-benar gelap dan pekat. Tatapannya mengunci Xiao Yan di langit saat tenggorokannya tiba-tiba memancarkan dan tangisan rendah. Pergi dan mati. Segel yang dibentuk oleh tangan Yao Hua Liangjun berubah. Raksasa yang berdiri di langit tiba-tiba melangkah maju. Mengikuti langkah ini, angin liar segera bertiup melintasi seluruh langit. Cloud bergolak, bahkan langit sendiri sudah berfluktuasi. Bang! Raksasa itu melangkah maju. Tangannya yang besar tampak dengan kuat meraih energi alami. Segera, cahaya intens mengejutkan meletus di tinjunya. Tangan besarnya diayunkan dan ruang itu segera terbelah. Angin menakutkan tanpa ampun menabrak Xiao Yan di langit yang jauh. Pukulan dari raksasa ini tampaknya membawa energi alami. Badai ganas terbentuk di tangannya. Bahkan alun-alun di tanah telah membentuk beberapa garis retak lengan tebal karena tekanan ini. Serangan yang mengejutkan itu memang layak dilakukan ahli kelas Douzun bintang 6. Di bawah raksasa yang dipenuhi dengan tekanan yang tak ada habisnya, cukup banyak murid Flower Sekte yang lebih lemah memiliki wajah pucat. Pertempuran tingkat ini adalah sesuatu yang jarang mereka lihat. Serangan menakutkan yang bisa dengan mudah menghancurkan seluruh pegunungan menyebabkan hati mereka bergetar. Yao Hua Liangjun ini juga menggunakan semua kekuatannya. Beberapa tetua dari Sekte Bunga merasa diam-diam terpesona dalam hati mereka sementara terus menambahkan Doki ke pertahanan ketika melihat ini. Itu tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar mampu memaksa Yao Hua Liangjun sedemikian rupa dengan kekuatan 2 bintangnya Douzun. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Yun Yun mengungkapkan kekhawatiran di wajahnya yang cantik saat dia berdiri di alun-alun. Meskipun hatinya percaya pada kekuatan Xiao Yan, tidak ada yang bisa tetap tenang dalam menghadapi serangan kekuatan penuh oleh Yao Hua Liangjun ini. Sosok Xiao Yan ditangguhkan di langit. Sayap tulang di punggungnya mengepak. Tekanan angin kencang yang ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh menekan jubahnya sampai melekat di tubuhnya. Suara angin deru itu bergemuruh seperti guntur di samping telinganya, tampaknya berniat menghancurkan gendang telinganya. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari Douzun bintang 6 ya. Xiao Yan menghela napas dengan lembut. Sebuah kilatan melintas di matanya saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia perlahan mengangkat tangannya dan Fire Lotus pemusnahan seukuran telapak tangan perlahan diputar. Bunga lotus mungil yang sangat indah ini mengandung kekuatan penghancur sejati. Pergilah. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia mengangkat tangannya. Teratai api di dalamnya bergegas keluar dan segera membentuk viretail yang indah di udara saat itu menuju raksasa yang tampaknya tak tertandingi. Hancurkan! Yao Hua Liangjun tidak berani menggigit lotus api ketika dia melihatnya menyala. Segel tangannya berubah dan raksasa itu segera meraung ke langit. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar dan langsung membentuk badai raksasa. Tangan besar itu terkepal dan benar-benar mencengkeram badai. Setelah itu, ia mengambil langkah besar ke depan di depan semua orang yang terkejut, mengayunkan badai dan menabrak padi yang tampak seperti teratai api. Keduanya bertabrakan dan keheningan sesaat terjadi. Seolah seluruh dunia diam pada saat ini. Keheningan itu berlangsung sesaat sebelum ledakan bumi akhirnya bergema di langit dengan cara yang tiba-tiba. Guntur yang sangat kuat seperti ledakan mengguncang seluruh pegunungan. Segera setelah ledakan, badai api menyapu langit. Di bawah badai api yang mengamuk, raksasa besar 100 kaki itu juga terkoyak sampai Doki melonjak seperti pilar air. Namun, Doki ini yang baru saja melakukan kontak dengan badai api. Ketika diuapkan oleh suhu tinggi yang menakutkan menjadi ketiadaan.
Bang! Badai api bertabrakan dengan berat ke tubuh raksasa. Doki yang luas dan perkasa yang ada di tubuhnya juga mulai dengan cepat menghilang. Bang! Xiaoyan menghirup udara panas dalam-dalam. Tubuhnya bergegas mundur dan tangisan tajam keluar dari mulutnya. Setelah seruan ini, badai api yang diisi dengan kekuatan destruktif akhirnya benar-benar meledak pada saat ini. Bang! Badai api yang menakutkan menabrak tubuh raksasa itu. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi secara langsung menyebabkan raksasa terus mundur. Bahkan tubuhnya samar-samar menjadi ilusi. Bang bang bang! Gelombang api yang berisi kekuatan destruktif terus menyebar terpisah. Suhu tinggi yang mengerikan secara langsung menyebabkan semua kelembaban di tempat ini menguap. Di bawah serangan terus-menerus oleh gelombang api, tubuh raksasa itu juga menjadi semakin ilusi. Pada akhirnya, itu akhirnya meledak dan berubah menjadi ketiadaan di bawah suara yang teredam ini. Engah! Bagaimana ini mungkin? Raksasa itu hancur berantakan dan seteguk darah segar keluar dari mulut Yaohua Liangjun. Ketidakpercayaan muncul di matanya, namun, dia tidak punya waktu untuk terkejut pada saat ini. Gelombang api yang berisi kekuatan destruktif telah datang dengan kecepatan seperti kilat setelah memaksa kembali raksasa itu. Jika dia dikejutkan oleh itu, kemungkinan Yaohua Liangjun akan langsung dimusnahkan. Yaohua Liangjun menekan keterkejutan di dalam hatinya. Dia mengepalkan giginya dan mengedarkan dokinya. Tubuhnya berubah menjadi kilat yang tiba-tiba menarik dengan eksplosif. Kecepatan Yaohua Liangjun sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah menembus penghalang doki di sekitar alun-alun. Gelombang api itu juga mengikuti di belakang di depan tatapan kaget dari banyak tetua sekte bunga. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras ke penghalang. Bang! Penghalang pertahanan yang sangat besar bergetar hebat. Riak menyebar dengan cepat. Untungnya, itu tidak segera runtuh. Para tetua dari sekte bunga baru saja akan menghela nafas lega setelah melihat ini ketika gelombang api destruktif lainnya menyebar. Itu sangat menabrak penghalang doki seperti palu besar. Retak! Kali ini, penghalang doki akhirnya mencapai batasnya. Penghalang meledak di tengah-tengah suara retak. Setelah kehilangan penghalang doki, gelombang api menyebar terpisah tanpa rasa takut. Melihat adegan ini, wajah para murid sekte bunga di sekitar alun-alun segera berubah pucat. Namun, ketika gelombang api akan menyebar di alun-alun yang sangat besar, seorang lansia mendesah perlahan bergema di langit. Segera, sesosok tiba-tiba muncul dalam sekejap. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak yang tak terlihat menyebar. Akhirnya, riak bertabrakan dengan gelombang api. Kedua energi itu saling mengikis sebelum perlahan-lahan dihancurkan. Penatua pertama, melihat sosok ini, yang tiba-tiba turun tangan, wajah beberapa tetua dari sekte bunga mengungkapkan ekspresi gembira. Xiaoyan, apakah Anda berencana untuk menghancurkan sekte bunga saya? Wanita tua berambut putih itu, yang tiba-tiba muncul di langit, memandang ke arah Xiaoyan di kejauhan dan berbicara agak tak berdaya. Wajah pucat Xiaoyan agak malu ketika mendengar ini. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari wanita tua berambut putih ini. Segera, dia berani bertindak kurang ajar. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, situasi membuat saya tidak punya pilihan. Saya berharap bahwa Penatua tidak akan menyalahkan saya. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Hua Jin. Pada saat ini, wajah yang terakhir dipenuhi dengan ketakutan. Mata, yang biasa dia lihat pada Xiaoyan, muncul seolah-olah mereka telah melihat hantu. Dia tidak pernah berharap bahwa Xiaoyan akan benar-benar dapat melepaskan serangan menakutkan yang bahkan Yaohua Liangjun tidak dapat menerima. Sosok Yaohua Liangjun yang menyedihkan sekali lagi bergegas kembali dari kejauhan. Ekspresinya gelap dan suram saat dia berdiri di langit. Masih mungkin untuk melihat jejak darah di sudut mulutnya. Dia mengerti bahwa dia telah meninggalkan area alun-alun dan kehilangan hak untuk bersaing. Dengan kata lain, dia, Yaohua Liangjun, dikalahkan di tangan hanya 2 bintang Douzun di depan begitu banyak orang hari ini. Sudut mulut Yaohua Liangjun sedikit bergerak. Wajahnya begitu suram sehingga menakutkan. Tatapan yang ditembakkan dari seluruh tempat itu seperti jarum yang menembus ke dalam dirinya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa mengerikan. Xiaoyan melirik Yaohua Liangjun di kejauhan dari langit.
Dia mengabaikan yang terakhir dan perlahan-lahan mendarat dari langit. Tanpa berkata apa-apa, dia melirik Hua Jin dari jarak yang cukup dekat dan menggosok tangannya di depannya. Four Heavenly Flames sekali lagi muncul di depannya. Aku mengakui kekalahan. Melihat keempat jenis api muncul sekali lagi, ekspresi Hua Jin yang semula pucat berubah menjadi sangat pucat. Bahkan Yao Hua Liangjun, seseorang dengan kekuatan Douzun bintang 6, tidak dapat menerimanya. Jika dia berada di pihak penerima, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu, dia buru-buru berteriak. Xiao Yan tersenyum tipis setelah mendengar teriakannya. Dia membuka mulutnya dan menelan 4 jenis api surgawi ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk terus menggunakan lotus pemusnahan api 2 kali. Tampaknya wanita ini takut dengan nasib Yao Hua Liangjun. Banyak tetua dari Sekte Bunga menggelengkan kepala sedikit ketika mereka melihat Hua Jin mengaku kalah. Pertandingan hari ini benar-benar lelucon. Douzun bintang 4 dan Douzun bintang 6 dikalahkan di tangan Douzun bintang 2. Jika masalah ini menyebar, itu akan benar-benar menjadi sumber lelucon. Aku belum kecewa. Xiao Yan menoleh. Dia melihat ke arah Yun Yun, yang telah melebarkan bibir merahnya dan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik. Setelah itu, dia batuk pelan dan tertawa. Kamu masih suka bertindak berani. Yun Yun menyaksikan wajah Xiao Yan yang juga mengandung pucat. Dia tanpa sadar memelototinya. Nada bicaranya ditegur dan berbeda, sukacita. Penatua pertama dari Sekte Bunga di Langit juga menghela nafas dengan lembut. Matanya berbalik ke arah Hua Jin dan berbicara dengan lemah, karena kamu telah kalah, serahkan token giok kepala kepada Yun Yun. Tangan Hua Jin langsung mengepal ketika Ula mendengar ini, namun, dia tidak bisa memakan kata-katanya di depan umum. Segera, dia hanya bisa mengepalkan giginya dan mengeluarkan token giok dari storage ring sebelum dengan kejam melemparkannya ke arah Yun Yun. Penatua pertama dari Sekte Bunga memalingkan matanya ke arah Yun Yun. Dia tersenyum berkata, saya percaya mata kepala sebelumnya. Yun Yun, di masa depan, Anda akan menjadi kepala berikutnya dari Sekte Bunga. Petik 2.